Makanya ketika pikiran sedang ngaco itu, kita keluar jadi pengamat bagi pikiran. Sehingga pikiran nanti akan kehilangan energinya. Mau marah jadi nggak jadi karena diserap oleh kesadaran. Nah itu yang selama ini tidak dilakukan. Terlalu sibuk kita itu tapi nggak jelas. Jadi semua upaya kita itu tidak efektif, tidak tepat sasaran. Makanya saya coba membagikan rahasia ini. Rahasia yang sudah saya praktekkan dalam hidup dan ini sangat luar biasa. Jadi saya juga heran. Kenapa kalau ada orang meninggal bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Padahal di Quran dikatakan apabila ada musibah datang kepadamu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan pertanyaannya dikelirkan dulu apakah yang terjadi musibah atau tidak. Ngerti nggak? Ya kita kan sudah otomatis aja. Ada sahabat mati langsung wa innalillahi wa inna ilaihi. Kecuali saya yang nggak begitu. Nggak ngerti esensi dari kehidupan. Jadi manusia itu kalau begitu siapa? Ini karena kita tidak sadar esensi dari diri kita. Makanya kita belajar 4 sifat. Asmanya, sifatnya, afalnya, dan sang wajibul wujud. Dan yang 3 itu, asma, sifat, dan afal, itu terkurung dalam wajibul wujudnya. Kalau ingin tahu semuanya, ya temuinya yang paling utamanya. Kenapa harus jelas? Karena kalau kita belajar sesuatu tidak jelas, akhirnya jadi salah persepsi. Makanya saya berusaha untuk menjelaskan dulu supaya semua mengerti. Baik, sekarang kita lihat kesimpulan berikut ini. Siapakah diri kita ini? Yuk kita sadari. Tadi diri kita ini jawab, jangan salah. Bukan tubuh, bukan pikiran, bukan perasaan. Makanya ketika pikiran sedang ngaco itu, kita keluar jadi pengamat bagi pikiran. Sehingga pikiran nanti akan kehilangan energinya. Mau marah jadi nggak jadi karena diserap oleh kesadaran. Nah itu yang selama ini tidak dilakukan. Terlalu sibuk kita itu tapi nggak jelas. Jadi semua upaya kita itu tidak efektif, tidak tepat sasaran. Makanya saya coba membagikan rahasia ini. Rahasia yang sudah saya praktekkan dalam hidup dan ini sangat luar biasa. Makanya dibuat menjadi tematik supaya gampang memahaminya. Yuk sekali lagi. Jadi kalau begitu manusia itu siapa? Manusia ini adalah makhluk cahaya kalau begitu. Yang sedang belajar mengalami pengalaman rasa lewat tubuh. Gampang ya? Jadi aslinya kita ini bukan makhluk bumi yang sedang mengejar cahaya. Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang belajar pengalaman rasa lewat tubuh. Karena semua pengalaman rasa ini tidak akan terjadi bagi jiwa kalau tidak ada tubuh. Makanya orang-orang bijak mengatakan tidak ada kejadian tanpa tubuh bagi jiwa. Jadi semua kejadian itu akan dirasakan oleh jiwa ketika jiwa ada dalam tubuh. Oleh karena itu kenapa kita sering menangisi orang yang meninggal? Bukankah sebetulnya orang yang meninggal itu sedang dibebaskan dari rasa? Karena rasa sakit itu ada ketika dia dalam tubuh. Ketika keluar dari tubuh malah dibebaskan dari rasa sakit. Harusnya tidak memandang orang meninggal itu sebagai musibah. Harusnya memandang orang meninggal itu sebagai berkah. Jadi saya juga heran. Kenapa kalau ada orang meninggal bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Padahal di Quran dikatakan apabila ada musibah datang kepadamu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan pertanyaannya dikelirkan dulu apakah yang terjadi musibah atau tidak. Ngerti nggak? Ya kita kan sudah otomatis aja. Ada sahabat mati langsung wa innalillahi wa inna ilaihi. Kecuali saya yang nggak begitu. Ya kalau ada yang meninggal, saya tidak bilang itu. Saya doakan saja semoga beliau berpulang dengan sempurna. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi. Begitu. Jadi saya membicarakannya begitu. Bukan innalillahi wa. Kan lama kelamaan innalillahi dianggap doa untuk orang meninggal.
Padahal sebetulnya di Quran, apabila ada musibah datang kepadamu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi itu kalau ada musibah. Nah, kalau meninggal bukan musibah bagi orang yang berkesadaran. Malah meninggal itu justru pembebasan dari rasa sakit. Kan bukan musibah sebetulnya. Anugerah harusnya. Dibebaskan rasa sakit. Coba, kalau di sini tinggal terus ngompol di kasur, pup di kasur, bukan nyusahin yang hidup, dia juga jadi susah. Betul nggak? Mau pergi dari kasur tidak mampu. Ngeri maksud saya? Kan lebih bagus pulang. Karena jiwa itu cerdas. Ketika dia tahu rumah kontrakannya tidak layak pakai, dia keluar. Kan kita nih ngontrak di sini. Saya sudah ngontrak 58 tahun. Dan suatu saat rumah kontrakan ini kan habis. Makanya saya sudah menyiapkan rumah kontrakan baru. Sudah pada nyiapin belum? Makanya takut mati. Ya toh? Iya. Sudah takut mati, takut hidup lagi. Makanya orang yang kayak gini kan hidupnya setengah mati. Iya, lelah hidup itu, capek. Karena nggak ngerti. Gak ngerti esensi dari kehidupan. Berhayal saja tempat istimewa setelah kematian. Padahal di sini tidak bikin apa-apa. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Kalau berbuat kebaikan sekarang, ya pasti kebaikan itu akan menjadi simpanan kebaikan di masa yang akan datang. Lah tiba-tiba di masa yang akan datang pengen tempat istimewa, padahal sekarang tidak bikin apa-apa. Aneh bukan? Gitu. Sadar ya sekarang. Jadi manusia itu apa? Makhluk cahaya yang sedang belajar pengalaman rasa lewat tubuh. Rasa itu luas. Rasa sedih, rasa bahagia, rasa pahit, rasa manis. Itu semua gak ada salah benar. Semua pengalaman rasa itu akan memperkaya bagi pengalaman jiwa. Nah, menjadi tidak bagus ketika dinilai salah benar. Makanya kita harus membebaskan diri dari pemikiran salah benar, baik buruk. Kan Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu sangat menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Kalau kita terjebak salah benar, maka kita pun akan menendang dan mencengkram. Yang disebut benar oleh kita dicengkram habis-habisan. Yang disebut salah kita ditendang jauh-jauh. Hidup yang semacam itu tidak akan pernah menemukan kedamaian. Nah, yang kedua, jadi manusia itu kalau begitu siapa? Manusia ini adalah sebentuk jiwa atau percikan cahaya ilahi yang akan kembali ke asalnya setelah dia dikaryakan di sini. Dikaryakan untuk apa? Dikaryakan untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Awas, bukan menyerang orang, bukan menebar kebencian. Yang namanya makhluk cahaya harusnya mencahayakan kegelapan dong, bukan menyumbang kegelapan baru. Ini karena kita tidak sadar esensi dari diri kita. Ini ingat ya, ini belum pemahaman yang sebenarnya. Ini baru penjelasan, karena pemahaman kan harus dialami sendiri. Bagus kalau Bapak Ibu nanti pada saatnya mengalami sendiri. Mau? Ya, pokoknya paham aja dulu secara naratif ya, belum paham secara hakiki ya. Manusia itu ibarat boneka yang terbuat dari garam yang melupakan asal usulnya, yaitu lautan yang sangat luas. Makanya tugasnya sekarang adalah kembalilah ke laut, larutkan diri dalam lautan tanpa batas. Jadi sebetulnya kalau diumpamakan, diri kita ini seperti boneka yang terbuat dari garam. Garam asalnya dari mana? Dari laut. Ketika dia belum melarutkan diri ke laut, maka dia tidak akan sadar kalau dirinya berasal dari laut. Nah, tugas kita itu sekarang adalah melarutkan diri ke laut. Tapi jangan kemudian pergi ke Pangandaran, nyampe ke sana kemudian langsung nyungsep di sana, saya nggak tanggung jawab. Bukan itu maksudnya.
Larutkan ya diri ini ke dalam sifat-sifatnya ilahi. Jadi sebetulnya aslinya jiwa itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, ya. Ya, Al-Latif, Al-Khabir, As-Sabur. Aslinya tuh begitu. Dia mewarisi sifat itu. Nah, sekarang kenapa tidak mewarisi? Sekali lagi karena terkontaminasi oleh unsur lain. Nah, tugas kita tuh sekarang membuang semua kotoran-kotoran itu sehingga kita bisa mengembalikan jiwa kita, melarutkan jiwa kita dalam sifat-sifat ilahi itu. Orang yang sudah sampai di situ belajar agamanya, welasan, asihan, dedehan, gak mungkin membenci orang lain sekalipun dia merendahkan dirinya. Makanya Nabi Muhammad walaupun dihina, dilempari batu, beliau doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjuki mereka, beri hidayah mereka. Mereka melakukan itu kepadaku semata mereka tidak tahu siapa diriku. Mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu. Kalau kalian dilempari orang pakai batu, gimana doanya? Udah tahu sebetulnya sifat kalian saya. Pasti kalian lihat dulu batunya. Oh, sekecil itu sambil lebih gede lagi. Pasti begitu. Model-model kayak gini. Ngaku saja bertuhankan Allah. Karena tidak mengerti. Tidak melarutkan dirinya ke dalam sifat-sifatnya. Itu yang dikatakan di Quran sibghatallah. Maka kamu harus mencelupkan diri pada sifat-sifatnya. Tapi jangan lupa sifat itu tidak pernah terpisah dari zat. Makanya kita belajar 4 sifat. Asmanya, sifatnya, af'alnya, dan sang wajibul wujudnya. Dan yang 3 itu, asma, sifat, dan af'al, itu terkurung dalam wajibul wujudnya. Kalau ingin tahu semuanya, ya temuinya yang paling utamanya. Kan kalian juga tidak mungkin kan merasakan garam kalau enggak mau makan garam. Karena sifatnya terkurung di dalam materinya yang bernama garam. Dan sifat dengan zat tidak mungkin bisa dipisahkan. Karena apa? Alamat untuk sifat adalah zat. Jadi tidak cukup kita menghafal Asmaul Husna, tidak cukup kita belajar sifat 20, enggak cukup. Kita harus melarutkan diri kita. Disitulah perlunya bimbingan seseorang yang tahu. Kan sudah dari dulu belajar Asmaul Husna, udah apa-apa. Tetap aja tidak pengasih, tidak penyayang, betul enggak? Tetap aja kasar, tetap aja nggak sabar, tetap sempit sudut pandangnya, kan begitu. Karena kita baru di tingkat berpikir tingkat dasar, yaitu mengingat. Belum menjadikan ilmu sebagai sintesa, belum menjadikan ilmu sebagai sesuatu yang menolong kita. Yang keempat, pada akhirnya semesta akan memaksa seluruh jiwa untuk kembali dengan caranya sendiri melalui sunnatullah. Nah, kita harus paham apa itu sunatullah. Yuk kita lihat dulu ayat ini. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, Allah di sini bercerita tentang orang-orang yang sabar. Semua yang diceritakan oleh Allah di sini, semuanya adalah hal yang kita tidak inginkan. Betul? Ibu Dalila baru beberapa waktu yang lalu ditinggalkan suami. Tapi ada satu pernyataan beliau yang tadi terucap sambil menangis. Saya menjadi kuat.
Bukankah suami yang pergi itu adalah cara semesta untuk menyelamatkan jiwanya Ibu Dalilah? Terus apa kabar? Kenapa kalian berduka cita? Kan suka begitu kalian tuh kalau bikin WA, turut berduka cita. Orang sudah sedih kalian malah turut. Jadi aneh gitu. Cuman karena kita ini sudah latah. Ya, sudah latah. Kalau udah meninggal kan langsung turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Harusnya kan kalian datang membahagiakan, memberikan pengarahan. Seperti yang saya sampaikan. Ibu menjadi hebat. Ibu disuruh mandiri sama Allah. Jiwa ibu sedang dikembalikan kepada asalnya. Karena jiwa itu asalnya mandiri. Dan jiwa selama ini membangun kemelekatan, dipisahkan tempat bergantungnya, dipanggil oleh Allah. Bagi suami Ibu Dalilah itu yang terbaik, bagi Ibu Dalilah itu yang terbaik. Apa kabar? Di mana letak kesalahannya? Bukankah itu cara semesta menyelamatkan jiwa? Yang pergi diselamatkan jiwanya, yang ditinggal diselamatkan jiwanya. Cuman karena manusia berpikir berdasarkan pikiran gelapnya, dan menganggap kematian itu sebagai musibah. Sejak kita datang ke sini diajarkan lingkungan seperti itu. Dan kita menganggap itu hal buruk. Lalu turut berduka cita. Kayak yang benar kalian itu. Makanya coba ya kalau ikut WA grup itu. Ada yang warasnya gitu 1-2 gitu di situ. Maaf ya, ini saya tuh kadang-kadang suka bicaranya begini ya. Saya tuh terus terang aja ingin umat ini kualitasnya itu keren gitu. Jangan gitu-gitu aja. Naik kelas satu kesadaran itu. Doa buat yang meninggal aja gitu aja dari dulu. Apalagi kalau Idul Fitri sama nyonteknya. Iya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya telepon dia. Minal aidin wal faizin itu artinya apa? Ya itu Pak katanya, mohon maaf lahir dan batin. Lah. Itulah bahayanya belajar agama di kartu lebaran. Padahal itu kan doa. Minal aidin wal faizin, semoga Anda termasuk orang yang kembali dan memperoleh kemenangan. Harusnya amin. Bukan sami-sami. Itu nuseri pang tarikna ta eta. Tara mikir. Punten ya Bu ya. Ini terpaksa harus disampaikan ya. Karena apa? Kita itu aduh dari lebaran ke lebaran, dari saum ke saum itu gak ada yang baru. Sampai kue aja itu aja. Yang lebih lucu lagi masalah ya. Masalah di tahun ke tahun tidak berubah. Itu masalah itu aja. Selalu ketemu si A itu tuh ya. Pasti kalau ketemu saya masalahnya itu. Gak kreatif, masalah aja masih itu aja. Ini ada kabar gembira nih. Coba perhatikan ayat ini. Dan sungguh kami akan berikan kepadamu cobaan. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Jangan buru-buru didefinisikan sendiri. Tanya Al-Quran. Karena setiap ada kata yang tidak dimengerti, pasti ada penjelasan di ayat berikutnya. Nah, di ayat selanjutnya, orang yang sabar itu kata Allah, allazina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tanya dulu, mengerti belum? Mengerti belum? Jangan pakai insya Allah. Insya Allah itu sebetulnya keren awalnya. Insya Allah itu artinya ya, saya akan melakukan.
Tapi di Indonesia insya Allah sudah terdistorsi. Insya Allah itu sebetulnya jawaban yang kelihatannya seperti soleh, padahal sudah ada niat tidak akan melakukannya. Kita sudah menurunkan derajat makna dari kata insya Allah. Makanya saya tidak suka menyebut wanita. Karena dalam etimologi bahasa, wanita itu artinya sesuatu yang menggiurkan dari bahasa Itali. Saya sukanya perempuan, asli bahasa Indonesia. Empuknya yang dipertuan. Orang yang layak untuk dihormati, dihargai. Udah jadi gitu ya, nanti belajar bahasa lagi. Kesini dulu. Jadi orang sabar itu siapa? Nih, alhamdulillah Pak, setiap kali ada musibah, saya selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Jadi, kamu sabar? Itulah belajar agama terlalu dangkal. Nih saya kasih tahu ya, yang suka bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahkan mahrojnya juga udah Iqra 6, di sini banyak. Tapi belum tentu kalian orang sabar. Makanya harus dipahami. Nah, innalillahi sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, tempat kembali kita pasti Allah. Pertanyaannya satu, apakah kita sudah menuhankan Allah? Kalau sudah menuhankan Allah, timbul pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah tahu dan kenal kepada Allah? Kan timbul pertanyaan lagi. Nah, mengucapkan itu bukan berarti membacakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi mengalami, mempraktekkan dalam hidup. Karena tidak boleh kita mengucapkan kalau kita belum mempraktekannya. Sekarang bagaimana praktek innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Prakteknya sederhana. Coba perhatikan musibah itu apa? Musibah itu segala hal yang datang kepada kita dan tidak dikehendaki kedatangannya, bukan? Ulangi lagi, ini agak telat ya. Ngangguknya agak telat. Jadi musibah itu adalah segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak diundang, tidak diharapkan kedatangannya. Setuju? Oke. Sedangkan yang namanya berkah itu segala hal yang datang dalam kehidupan kita dan itu yang kita tunggu-tunggu kedatangan. Oke? Baik. Pertanyaan saya. Ketika datang sesuatu dalam kehidupan kita dan itu tidak dikehendaki kedatangannya, apa respon kita terhadap yang datang itu? Menolak? Marah? Kecewa, jengkel, itu yang namanya orang gak sabar. Walaupun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama ini kita terjebak pada ucapan. Yang diucapkan tidak mengerti. Asal sudah dapat ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, udah Iqra 6. Bukan itu esensinya. Agama itu praktek, bukan ucapan. Yang ucapan gitu banyak, tetapi tetap menolak, bukan? Nah, harusnya ketika dapat sesuatu yang tidak diinginkan, kata Allah, yang tidak diinginkan aku berikan kepada kamu. Bukankah itu cara aku untuk membuat kamu menjadi orang-orang yang sabar? Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bisa menerima semua hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya tanpa syarat. Karena dia tahu segala hal yang tidak diinginkan datang dalam hidupnya belum tentu buruk. Bagi Allah, siapa tahu itu adalah cara Allah menyelamatkan jiwa kita. Masuk judulnya? Udah masuk sekarang? Jadi cara Allah menyelamatkan jiwa kita. Mungkin
mungkin saja lebih banyak didatangkan dalam kehidupan kita segala hal yang tidak kita inginkan, bukan segala hal yang diinginkan. Jadi kalau kita menolak segala hal yang tidak diinginkan, berarti kita menolak untuk diselamatkan jiwanya. Makanya jiwanya tidak berubah, tidak tumbuh, gitu-gitu aja. Kesadaran jiwanya tidak tumbuh, gitu-gitu saja. Kenapa? Karena otaknya masih menilai benar salah. Karena kamu tidak menginginkannya, kamu sebut itu salah. Padahal kata Allah, boleh jadi kamu tidak menghendaki itu, tapi itu amat baik bagi kamu. Siapa kamu di situ? Jiwamu. Bukan tubuhmu, bukan pikiranmu, bukan perasaanmu, jiwamu. Karena itu yang abadi, seabadi ilahi. Dan semua kotoran yang melekat pada jiwa akan diproses oleh semesta agar jiwa kembali kepada sifat aslinya. Sehingga pada saatnya dia harus pulang, dia akan kembali larut dalam lautannya tanpa ada sedikit pun penghalang. Jadi sekarang paham? Ya, apabila mendapatkan musibah, bukan sekedar mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pahami kalau semua yang tidak dikehendaki kedatangannya itu adalah cara Allah mengembalikan jiwa kepadanya. Bukankah sebetulnya itu adalah cara cinta kasih Allah yang luar biasa untuk menarik jiwa-jiwa yang kotor kembali ke tempat asalnya. Paham sekarang? Masih mau menolak? Ya, silahkan menolak. Saya kasih tahu, sepanjang kita menolak, maka yang kita tolak akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya dengan utuh. Akan dipaksa dengan cara semesta untuk menerimanya. Silahkan, Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Saya kasih tahu. Punya pasangan tidak cocok. Ditolak. Karena dianggap musibah. Apa yang terjadi? Sudah, ditinggalkan saja. Pada saat ditinggalkan, dia berharap ada yang baru. Dan sudah ngasih iming-iming. Ingat, iming-iming itu kalau belum terjadi. Saya kasih tahu. Tinggalkan sifat-sifat yang tidak disukai dari pasangan kita. Dan berharap kita mendapatkan pasangan baru yang tidak memiliki sifat itu. Omong kosong. Karena nanti yang akan datang ini akan sama atau lebih buruk dari itu. Makanya semua kasus yang meninggalkan istri pertamanya, ujungnya apa? Istri pertamanya nanti menjadi tempat dia pulang pada saat tidak berdaya lagi. Itu kebodohan atau pintar? Kenapa tepuk tangan? Siapa yang ditepuk tanganin? Sudah, sekarang sudah. Sekarang lihat, semua hal yang tidak diinginkan dalam hidup saya, termasuk segala hal yang diinginkan dulu pada pasangan saya, malah saya dapat yang tidak diinginkan. Ternyata itu adalah jalan keselamatan bagi jiwa saya. Keren baru hidup begitu. Itu baru sudah mempraktekkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian tuh kebanyakan ngucap. Yang diucapkan tidak mengerti. Padahal itu adalah mekanisme semesta untuk menyelamatkan jiwa. Paham sekarang? Oke. Lanjut, kalau udah paham kita lanjut. Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat indah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wah, ini ayat sudah hafal semua. Dan yang luar biasa, saya melakukan riset. Saya tanya beberapa orang. Ini terjemahnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kebanyakan menerjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Kebanyakan begitu. Ada nggak kata-kata dunia di sini? Nggak ada. Padahal ayatnya sederhana. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada awal. Gitu aja terjemahannya. Ada dunia di sini? Nggak ada. Nah kenapa?
Banyak orang yang menerjemahkan sesungguhnya akhirat lebih bagus daripada dunia. Akibatnya apa? Pada nggak kerja di dunia ini. Iya. Pagi-pagi ngaji, duha ngaji, duhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, ngaji lagi besok. Saya bingung. Terus kamu apa gunanya di dunia ini? Karena dia sudah otaknya rusak, menganggap berkarya di dunia itu urusan dunia. Ngaji itu urusan akhirat, padahal ngaji itu belajar menangkap pesan-pesan ilahi lewat kitab suci supaya saat berkarya di dunia kamu keren. Tugas kita di dunia adalah berkarya. Makanya leluhur kita mengatakan memayu hayuning bawono. Tugas kita di dunia ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Saya mau tanya, ingin gak dunia cantik? Sudah tahu caranya? Caranya sederhana, pulang ke rumah, sayangi keluarga. Kalau semua orang sudah sayang pada keluarganya cantik, satu RW cantik, satu kecamatan cantik, dunia akan cantik. Gitu aja kok.